Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sapaannya apa jadinya nih? Firda, Pak. Firda apa Rizky? Biasanya dipanggil Firda, Pak. Ya, kalau Rizky memang laki-laki. Iya, Pak. Banyak nama Rizky itu laki-laki. Oke, Firda. Pertama, saya ingin konfirmasi bahwa Firda sudah menyetorkan bacaan, Iya, apa namanya, surat Al-A'raf ya. iya, Pak. Kemudian praktek tayamum, Iya, bentar saya lihat dulu. Praktek tayamum, lalu praktek wudhu, lalu praktek sholat. Oh, sudah ada komentar-komentar sayanya ya. iya, Pak. Sudah, Pak. Ya udah nggak ada masalah kalau gitu. Konfirmasi Iya, terakhir, cuma yang terkait dengan kebiasaan. Kalau Firda dalam praktek itu tadi seperti yang itu, tadi sholat iya. maghrib ya, subuh, Sholat subuh, Pak. ya subuh, Iya, tanpa kunut. tanpa kunut. Iya, Pak. Pertanyaannya yang biasanya, Biasanya tanpa kunut, Pak. kalau di doa iftitah biasanya, Biasanya Allahumma ba'id baini, Pak. jadi sudah dari awal atau sejak Firda kuliah untuk membiasakan. Oh, sudah dari sekolah sih, Pak. Karena waktu itu pernah ngaji, belajar bacaan doa iftitahnya seperti itu diajarkannya, Pak. Memang dulu Firda sekolahnya di mana? Di waktu Muhammadiyah. enggak di SD di sekolah negeri aja, tapi ikut pengajian, suka ngaji ngaji di dekat musola rumah gitu, Pak. Di keluarga ada yang Muhammadiyah. Sepertinya kakek saya Muhammadiyah. Nah, Firda masuk ke UHAMKA atas inisiatif siapa atau informasi dari mana? Masuk Muhammadiyah, saya dapat info dari teman saya, Pak. Alumni sini, alumni UHAMKA. Sama-sama daftar di UHAMKA. Jadi waktu itu kita cari kampus bareng. Akhirnya masuknya sama-sama di UHAMKA, Pak. Jadi info awalnya dari teman ya, teman yang sama-sama mau kuliah. Iya, Kira-kira temannya itu tahu dari mana? Pernah dengar nggak? Nggak nanya. enggak. Kayaknya kalau temen dia dapat brosur dari sekolahnya deh, Pak, Nah, sebelumnya. ya, karena setiap akhir tahun pelajaran memang apa ya, ada tim khusus dari UHAMKA yang memberikan bimbingan sebenarnya, bimbingan untuk melanjutkan kuliah ke sekolah-sekolah itu biasanya ada dulu, tapi sekarang nggak tahu masih berkembang atau enggak. Kalau di masa COVID sih jelas nggak ada.
Oke, itu yang terkait dengan ibadah. Nah, kira-kira kalau Firda ya. Kalau Firda itu kemudian berandai menjadi alumni UHAMKA, Iya, Pak. sekarang sudah semester berapa? Semester 5, Pak. Semester 5. Iya, semester 5 mau ke 6. Kan ujian AIKA itu syaratnya sudah menempuh mata kuliah AIKA. Kok semester 5? Emang sampai semester 5 Firda udah AIKA-nya sudah semua? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, pinter dong ya. Itu di semester Enggak, berapa Pak, ikut. yang di Apa? double? Semester 3 dan semester 4, Pak. Jadi ketika semester 4 itu dengan semester 3 gabung. Ambil mata kuliah ID itu di semester 4 kalau nggak salah. Dan kemuhamadiyahan di semester 3. Waktu semester 4, kalau misalnya ID mengambil waktu itu, di samping ID, Aika belajar apa? Belajar muamalah, akidah Ya, akhlak, enggak. Jadi pas semester 4 itu, di samping belajar ID, muamalah. belajar muamalah. Berarti kan dalam satu semester itu ada 2 mata kuliah Aika. Ya, Iya, ya benar kalau gitu. Oke, dari sekian 6 semester pembelajaran Aika itu, menurut Firda yang paling menarik atau yang paling menjengkelkan materi Aika itu materi yang keberapa? Semester berapa? menurut saya yang paling menarik mata pelajaran muamalah sih, Pak. Muamalah ya. Ketika itu muamalah ngomongin persoalan apa tuh? Oh, eh, tentang ini, Pak. Apa namanya? Eh, membantu sesama. Membantu sesama. Waktu ke Muhammadiyah apa? Waktu ke Muhamadiyahan belajar siapa pendiri Muhammadiyah, kapan berdiri Muhammadiyah, seperti itu, Pak. Kalau yang membantu sesama itu di muamalah. Ya. Eh, ke Muhammadiyah Enggak, Pak. Muhammadiyah di semester berapa? Coba. Semester kemarin, semester 5 yang barusan Firda ikuti. Semester Wah, semester semester 5 yang barusan Firda ikuti. oh Sekarang Firda mau semester 6 nih. ya, Semester 5 apa? semester 5 AIK-nya tidak Ya. ada, Ah. Oh. karena karena saya sudah mengambil di semester sebelumnya. Berarti ke Muhammadiyahan ya? Ntar. Kemuhammadiyahan atau Aika, ya Aika sama Kemuhammadiyahan itu boleh sama, boleh tidak lah. Pokoknya Aika umumnya. Nah,
Mata kuliah AIK itu kan semuanya ada 6 semester. Iya, Ya. Pak. Nah, itu dari 6 semester itu sekarang Firda semester 5 itu dianggap sudah semua. Ya. Iya. Ada semester yang double berarti mata kuliah AIK-nya. Kalau misalnya semester 5 itu tidak ada AIK, berarti yang double-nya itu 2 semester. Paham nggak? Paham, paham, Pak. Jadi semester 5 yang barusan itu ada nggak AIK? Tidak ada, Pak. Berarti sudah. Saya iya, sudah. Di semester 3 saya muamalah dan kemuhamadiyahan itu 1 semester, gabung, Pak. Oh Ya, saya ya, makanya kemudian saya bingung tuh pas yang kerja apa namanya kerja sesama itu pada iya, materi kerjaan atau pada materi muamalah. Ayo. di lupa-lupa inget, Pak, karena satu dosen. Jadi kalau tidak salah di muamalah, Pak. Satu dosen ya. Ya, jadi dosennya sama, yang ngajar kemuhamadiyahan dan yang mengajar Oh, muamalah, kebetulan dosennya sama. Iya, dalam satu semester. Emang di prodi apa, Firda? saya prodi bimbingan konseling, Pak. Ya. Jadi kalau yang teman-teman lakukan di fakultas ya di prodi yang lain itu yang kemuhamadiyahan itu di semester kalau enggak semester 3 ya semester 5. Iya, Semester 4 itu muamalah. Nah, muamalah itu penekanannya itu persoalan munakahat dan jual beli. Munakahat itu soal keluarga, terutama keluarga sakinah. Jadi Firda calon atau sudah bersuami sekarang. belum, Pak. Nah, di situ di muamalah itu belajar bagaimana apa namanya pernikahan, bagaimana nyari jodoh, bagaimana membentuk keluarga sakinah itu di semester apa tadi itu semester 4 ya berarti ya. Di muamalah maksudnya di materi muamalah. Nah, di samping juga persoalan jual beli, misalnya yang jual-jualan yang halal itu kayak apa, kemudian utang piutang kayak apa, persoalan bank dan segala macam. Itu di muamalah itu penekanannya di situ. Yang sebenarnya sih banyak muamalah itu. Muamalah itu kan muamalah duniawiyah istilahnya kalau dalam Muhammadiyah. Jadi Ya, di Pak. samping malah juga ada kata-kata duniawiyahnya. Jadi persoalan hubungan dengan dunia itu ada di materi itu. Tapi ada penekanan-penekanannya karena terlalu luas kalau semuanya. Nah, kemudian baru di kemuhamadiyahan itu yang istilah yang digunakan itu pemberdayaan kaum duafa. Hmm. Nah, ingat tuh. Iya, ingat, Pak. Jadi di bentuk-bentuknya Firda mungkin ketika itu kalau ingat atau enggak itu berkelompok. Ingat Iya, iya, ingat, ingat. bentuk kelompoknya minimal 3 orang. Waktu Firda berapa orang? Saya 3 orang. Nah, 3 orang. Nah, 3 orang itu kemudian nyari duit sendiri. Ingat, Saya ingat, Pak. kemudian disumbangkan ke yang membutuhkan. Jadi semua-muanya mencari uang sendiri, kemudian menyalurkan sendiri dalam hal ini yaitu kelompok itu. Nah, itu refleksi dari pemahaman terhadap apa? Ingat nggak? Pemahaman Di kemuhamadiyahan.
Pernah dengar surat Maun? Surat pernah, Pak. Hafal? Pernah. Hafal insya Allah. Kemudian dari Al-Ma'un itu pernah dengar istilah teologi Al-Ma'un? Pernah, Pak. Nah, itulah teologi Al-Ma'un. Jadi teologi Al-Ma'un bentuknya yaitu Firda mencari dana, mencari uang untuk kemudian dakwah lapangan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tapi yang diperbantukan itu bukan, waktu itu apa yang diperbantukan? Yang diperbantukan itu yang tukang rongsok, Pak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sembako. Ya. Jadi kalau idealnya itu memberi bantuan dalam bentuk, ya bahasa lainnya itu cangkul atau pancing atau apa istilahnya. Ya, alat untuk supaya orang itu bisa menghasilkan dengan alat itu. Nah, itu anjurannya ya. Tapi memang yang dilakukan Firda berarti ya sembako ya. Nah, sembako makan dimakan sekali atau 2 hari juga habis. Tapi kalau yang disumbangkannya itu misalnya kalau di tukang rongsok itu misalnya gerobak gitu kan bisa lama itu kegunaannya. Nah itulah teologi Al-Ma'un, praktek teologi Al-Ma'un itu seperti itu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dulu. Nah, kemuhammadiyahan. Jadi kalau yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dulu itu bukan tukang rongsok, tetapi anak yatim. Anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak miskin yang keleleran di jalanan itu dikumpulin, dibeliin baju, dibeliin sepatu, kemudian dibikinin sekolah supaya mereka sekolah. Dan mereka itulah jadi pionir-pionir Muhammadiyah di masa awal, anak-anak yatim. Nah, sehingga berkahnya ya sampai sekarang. Gitu. Oke, di luar itu, ini Firda terakhir loh ya. Ya. Udah nggak ada lagi. Jadi Firda sudah menyerahkan visi. Sudah, Pak. Yang Firda ingat apa? Kalau visi keluarga, terciptanya keluarga Loh, Sakinah. Ya, ntar dulu. Jadi Baik, Pak. yang saya tanyain, visi apa gitu kan? Maksudnya tadi sudah Anda jawab, sudah Firda jawab visi keluarga. Semuanya ada berapa visi? Ya. Ada berapa? Ada 3 visi, Pak. Keluarga, kemudian Profesi dan masyarakat. saya akan minta konfirmasi yang terkait dengan profesi. Yang terkait dengan profesi. Tadi Firda pilih di Prodi BK ya? Ya, di Prodi BK, Pak. Kalau kemudian dikaitkan dengan visi profesi Firda, apa itu? Coba jelasin kalau ingat. Bekerja dengan ikhlas, amanah, dan saling membantu sesama, Pak. Ya kalau visi itu ya hampir semua orang gitu kali ya. Kira-kira kalau Firda kuliah di tempat lain tidak di UHAMKA begitu enggak? Punya visinya, profesi. Mungkin tidak, Pak. Mungkin tidak, mungkin juga iya. Yang namanya mungkin kan begitu. Mungkin bisa beda. Nah,
lebih gampangnya saya mau nanya gini, ada Firda alumni UHAMKA, ada Firda alumni UIN misalnya. Dalam mengembangkan visi profesinya, itu kira-kira ada nggak bedanya? Oh, ada Pak. Itu yang saya maksud itu tadi. Kira-kira apa? Di mana bedanya itu? Memiliki kecerdasan spiritual, Mm-mm. emosional, dan sosial, Pak. Mungkin yang lebih berbeda adalah kecerdasan spiritual. Ya, terkait dengan kecerdasan spiritual, kemungkinan di UIN, apalagi UIN itu kan perguruan tinggi Islam ya, namanya juga UIN, Universitas Islam Negeri. Kemungkinan juga ada itu. Nah, karena kemungkinan juga ada, maka kemudian sesungguhnya masih ada tuh yang membedakan. Sama-sama spiritual. Tetapi spiritual dalam konteks Ciputat, maksud saya UIN, dengan spiritual konteks Pasar Bo, itu bayangan Firda ada nggak bedanya? Kalau menurut pandangan saya, berbeda di kita uh, lebih maksudnya seperti apa ya? Tidak lupa untuk menerapkan teologi Al-Ma'un sih Pak. Kalau dari yang setelah saya pelajari itu, maksudnya mungkin saling berbagi, gitu Pak. Nah, itu kan yang bermasyarakat itu. Yang profesi lah, yang profesi itu BK. Kalau profesi ya? Kalau masyarakat mungkin iya, Kalau bisa. profesi, ya. Jadi intinya yang membedakan ya otomatis istilah Muhammadiyahnya yang membedakan ya. Jadi kalau di UIN kan Islam. Ya. Islam itu belum tentu Muhammadiyah. Tetapi kalau Muhammadiyah sudah tentu Islam. Kan gitu. Nah, ketika belum tentu Muhammadiyah, maka yang mereka lakukan menurut mereka dalam hal UIN itu ya yang mereka yakini sesuai dengan agama Islam. Nah, tetapi yang sesuai dengan agama Islam ada juga yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah. Namun juga yang sesuai dengan Muhammadiyah itu sudah pasti sesuai dengan Islam. Bisa pahami nggak itu? Bisa Pak, insya Allah. Nah, contoh konkret misalnya sebagai seorang BK itu kalau orangnya itu konselor ya. Konselor, iya Pak. Nah, kalau siswanya apa? Konseli. Konseli. Ya, ketika konselor dalam hal ini Firda menghadapi konseli itu misalnya dalam bentuk anak-anak SMA. Nah, ketika Firda kemudian di situ alumni UHAMKA dengan Firda alumni UIN, kira-kira itu mengarahkan kemana ketika Firda sebagai alumni UHAMKA? Mereka butuh kuliah. Mereka butuh kuliah. Mm-mm. Ketika saya di Muhammadiyah, Ya. saya akan memberi masukan atau memberi saran untuk masuk ke Muhammadiyah, Pak. Karena kalau Iya, misalnya iya. memang anak itu Muslim, kenapa Pak? Oke. Dulu Firda sendiri ke UHAMKA itu dari mana? Dari pertama dikasih tahu teman, terus akhirnya datang sendiri ke UHAMKA, Pak.
Teman itu teman siapa? Teman sekolah, teman SMP waktu teman SMP. Sekolah SMP terus ketemu Dia mungkin sudah tanya di tahu. mana gitu, di UHAMKA. Dia tahu dari sebelum waktu dia SMA ada kampus UHAMKA datang ke sekolahnya kayak gitu. Jadi dia daftar di UHAMKA, Pak. Oh ya, itu artinya itu yang dilakukan oleh alumni UHAMKA. Maksud saya terkait dengan itu, nanti Firda ketika sudah jadi alumni, kemudian saya tadi bilang ketika konslinya itu adalah anak-anak SMA yang butuh sekolah, butuh melanjutin, maka mau tidak mau Firda setidaknya itu antara lain visi itu tadi diterapkan di situ. Ya walaupun mereka itu misalnya nggak mau milih konseling, tapi mungkin milih bahasa Inggris, mungkin milih bahasa yang lain, mungkin milih fakultas yang lain. Nah, di UHAMKA kan ada. Iya, Pak. Nah, seperti itu gitu salah satu visinya. Dan itu tugas alumni emang. Tugas alumni. Jadi walaupun itu walaupun Firda itu masuk UHAMKA tidak disuruh menjadi orang Muhammadiyah, tetapi orang lain akan menduga Firda itu orang Muhammadiyah. Pernah terbayangkan? Pernah nggak membayangkan itu? Pernah sih, Pak. Ya. Tapi Firda kan masuk ke UHAMKA tidak disuruh. Ya, tidak disuruh. Atau memang ada yang nyuruh, Firda, Muhammadiyah aja loh. Gitu. Jadi orang aktivis Muhammadiyah aja, bukan Enggak, Pak. Enggak ada. ada. Nah, Enggak tetapi Tuhan, ketika iya. sudah lulus, sudah alumni, orang lain akan menduga Firda orang Muhammadiyah. Nah, ketika orang lain menduga Firda orang Muhammadiyah, maka ketika orang lain itu menanyakan soal Muhammadiyah, maka Firda harus gimana tuh? Harus bisa menjawab. Ya, iya, bisa menjawab. Kalau misalnya menjawabnya itu, ada pertanyaan, Fir. Ini baca sehari-harinya ya, Fir, lu kan Muhammadiyah. Kemudian Firda jawab apa? Iya, ada apa gitu. Padahal nggak ada yang nyuruh, Firda masuk Muhammadiyah. Tetapi ketika ditanya karena alumni UHAMKA, kemudian ada yang nanya, Fir, lu Muhammadiyah ya, bingung sendiri jawabnya. Iya, Pak. Nah, itu peringatan waktunya sudah keluar. Jadi itu intinya ya. Jadi visi misi itu tadi selalu dikaitkan dengan Muhammadiyah. Selalu dikaitkan dengan Muhammadiyah. Jadi kendati pun Firda itu tidak disuruh menjadi Muhammadiyah atau tidak menjadi orang Muhammadiyah, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan tuntunan Islam yang sebenar-benarnya. Sholat juga sesuai dengan tuntunan Nabi, dan amal-amal yang lain sesuai dengan tuntunan Nabi. Sebenarnya itu yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Ya syukur-syukur kalau Firdanya sendiri menjadi aktivis Muhammadiyah. Oke, itu sebagai manusia terakhir ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.